Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kali ini saya akan membahas tentang restoran Padang yang terkenal karena cita rasa dan harganya yang terbilang mahal. Siapa yang tidak tahu nama restorannya yaitu Pagi Sore? Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasi agar Sobat tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Nasi Padang adalah makanan yang berasal dari kawasan Minangkabau, Sumatera Barat. Nasi Padang biasanya disajikan dengan beragam lauk pauk pilihan yang bebas dipilih oleh pembeli. Dikutip berbagai sumber, nasi Padang merupakan komoditas ekspor paling terkenal. Masyarakat Minangkabau mempunyai kontribusi yang besar untuk masakan Indonesia. Asal-usul nasi Padang berasal dari zaman kolonial Belanda di Indonesia. Saat itu, banyak orang dari daerah termasuk Sumatera Barat migrasi ke kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tujuan mereka bermigrasi yakni untuk mengubah nasib atau mencari pekerjaan. Awalnya nasi Padang hanya memiliki lauk sederhana seperti ayam, ikan, telur, atau sayur-sayuran. Namun pada tahun 1940-an, seorang pengusaha bernama Siti Fatimah membuka kedai makan khas Padang di Jakarta. Mulai dari situ, nasi Padang terkenal di Jakarta dan sekitarnya. Ada dua jenis metode melayani di sebuah restoran Padang, pesan, ordering, dan hidang, serving. Pesan adalah cara yang paling umum biasanya dilakukan oleh satu atau dua pelanggan memeriksa jendela tampilan dan memilih hidangan yang mereka inginkan. Untuk metode hidang, pelanggan memesan langsung kepada pelayan di depan dekat etalase atau jendela display, dan hidangan segera disajikan. Hal ini biasanya umum dilakukan dalam skala kecil restoran Padang. Pada restoran Padang yang lebih besar, hidang meriah, melayani, biasanya dilakukan. Perjamuan hidangan paling cocok untuk makan dalam kelompok. Setelah pelanggan duduk, mereka tidak harus memesan. Pelayan dengan piring ditumpuk di atas tangan mereka, akan segera menyajikan hidangan di atas meja. Pelayan dengan cepat akan mengatur banyak piring kecil yang penuh dengan kaya rasa makanan. Seperti daging sapi rendang, kari ikan, direbus sayuran, cabai, terong, dan banyak lagi. Lusinan piring adalah jumlah yang normal, bahkan bisa mencapai 14 hidangan atau lebih. Nasi Padang akan langsung ada di meja secara prasmanan. Pelanggan hanya membayar apa yang mereka konsumsi dari prasmanan. Cara makan makanan di Minang adalah hal umum untuk makan dengan satu tangan. Mereka biasanya memberikan kobokan, mangkuk kecil yang berisi air dengan irisan jeruk nipis di dalamnya untuk memberikan aroma segar. Air ini digunakan untuk mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Kalau kamu merupakan penggemar masakan Padang, pasti dong tahu dengan salah satu rumah makan, RM, yang terkenal dengan sebutan Pagi Sore. Pagi Sore ini bukan jadwal bukanya ya, tetapi nama seperti kebanyakan nama lain, sederhana, Salero Minang, Saribundo, Simpang Raya, serta nama-nama lain. Nah, Pagi Sore ini terkenal di beberapa daerah di Indonesia, salah duanya yaitu Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Di balik bisnis yang sukses tentu ada usaha yang juga enggak main-mainnya. Yuk, kita simak sejarah Pagi Sore bisa sukses dan punya puluhan cabang. Memulai dari menyewa sebuah tempat kecil. Haji Lismar dan Haji Sabirin, dua pria asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini adalah pendiri usaha Pagi Sore ini.
Keduanya memulai dengan menyewa sebuah tempat kecil di Jalan Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan sekitar tahun 1973. Usaha ini kemudian berkembang dengan pendirian beberapa cabang baru yang masih berlokasi di sekitar kota Palembang. Ekspansi pertama ke Jakarta baru dilakukan pada tahun 2006 dengan dibukanya cabang baru di Rawamangun, Jakarta Timur oleh anak Haji Sabirin, yaitu Hajah Armaidi dan Abdul Satam, kemudian berlanjut dengan pendirian cabang baru lainnya di Jalan Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Restoran pagi sore yang berbasis di kota Palembang ini kini sudah beroperasi di beberapa lokasi, sebagian besar di wilayah selatan Sumatera terutama kota Palembang. Selain di Jakarta, juga ada di Bangka, Kayu Agung, Jambi, dan Sungai Lilin. Tak hanya di dalam negeri saja, mereka juga memperluas bisnis ini dengan mendirikan cabang di negara lain, yaitu Singapura. Rumah makan, RM, pagi sore juga tak ketinggalan berkompetisi untuk mendapatkan ceruk pasar bisnis kuliner ini di negara kota itu, mengikuti jejak para saudara-saudaranya, Sari Ratu, RM Garuda, serta restoran sederhana, yang sudah ada di sana lebih dulu. Selain di Singapura, beberapa restoran asli Minang ini juga berdiri di Tiongkok. Nah, untuk penamaannya, mereka kadang memakai nama-nama daerah yang ada di Sumbar, seperti Pariaman, Solok, Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan lain-lain. Terkenal dengan rendangnya yang penuh rempah. Ciri khas rumah makan pagi sore ini terletak pada menu rendangnya. Bukan cuma rendang sapi saja, tapi juga ayam. Ya, enggak salah sih kalau pemilik restoran kemudian mengusung moto, jagonya rendang. Saat menyajikan beragam menu, para pelayan akan menempatkan rendang tersebut di bagian paling mudah dijangkau. Bahkan, tepat di depan pelanggan mereka. Dengan gitu, harum khas rendang tersebut langsung menyeruak ke hidung dan memancing rasa lapar untuk langsung menyantapnya. Masakan Padang yang terkenal mantap. Masakan Padang memang terkenal tak ada duanya. Dimanapun daerah dan kotanya kamu pasti bisa menemukan rumah makan khas Padang. Hal ini karena orang-orang Padang sangat suka merantau. Rasa masakan mereka juga hampir sama, karena bumbu dan rempah yang digunakan menggunakan resep yang serupa. Jangan heran deh kalau resto yang menjual masakan Padang selalu laris manis dan banyak disinggahi oleh pelanggan. Selebritis tanah air yang kini lebih banyak menjadi pembicara sebagai motivator, Helmy Yahya mengakui kalau masakan Padang rumah makan pagi sore sangat enak. Bahkan disebutkan Helmy Yahya dalam laman Instagram miliknya yang telah ditonton 488.000 netizen, di Jakarta rumah makan pagi sore sedang viral. Sebab, dianggap sebagai rumah makan Padang yang paling mahal dan paling ramai. Di Jakarta Selatan ada 3 cabangnya, Jeruk Purut, Jalan Kemang dan Cipete. Ada juga di Alam Sutra, dan di BSJ, kata Helmy. Helmy Yahya memprediksi omset yang diterima rumah makan Padang pagi sore ini ratusan juta. Namun, banyak yang mengira rumah makan pagi sore pertama kali ada di Jakarta. Padahal jawabannya salah. Rumah makan pagi sore pertama kali ada di Palembang, Sumatera Selatan. Tepatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman depan Rumah Sakit Caritas Palembang. Jadi dari sinilah pagi sore mulai berkembang. Tidak banyak orang tahu, pagi sore adalah restoran Padang yang asalnya dari Palembang, kata Helmy Yahya lagi. Menurutnya, untuk rumah makan Padang Garuda asalnya dari Medan, yang merupakan menyajikan hidangan Padang dan Melayu. Sementara rumah makan Padang sederhana pertama kali ada hadir di Jakarta. Salah satu netizen yang mengaku pernah menjadi karyawan di rumah makan pagi sore Jalan Jenderal Sudirman Palembang, Pouto Entosa menyebut, kalau rumah makan pagi sore itu telah berdiri sejak 1973, oleh seorang pengusaha dari Bukit Tinggi, yang kala itu, sang pemilik masih menggunakan gerobak untuk berjualan. Dan di tahun 2006, pagi sore membuka cabang di Jakarta. Namun, kini usaha rumah makan itu sudah dikelola anak beserta cucunya. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih yang membuat rumah makan Padang pagi sore ini mahal dan ramai pengunjung? Nah, mari kita bedah satu persatu yuk. Pertama, RM pagi sore memang menyiapkan deretan lauk dengan bahan premium. Sehingga harganya berbeda dengan rumah makan pada umumnya. Yang mana, untuk satu lauk di pagi sore mulai dari belasan sampai puluhan ribu untuk lauknya saja, belum termasuk paketan nasi. Kedua, di RM pagi sore mengusung konsep penyajian hidang. Yang mana, saat BOTS datang tidak perlu lagi membuka buku menu.
Deretan piring yang berisikan aneka lauk akan disiapkan di atas meja. Kamu tinggal memilih saja. Nah, disinilah yang bisa menjadi penyebab harga mahal. Deretan lauk yang ada di atas meja seringkali membuat banyak orang kalap dan tak sadar telah menghabiskan beberapa lauk. Apalagi jika ditambah rasanya yang enak. Kamu akan dibuai dengan rasa kenikmatan makanan tersebut, bukan? Ketiga, dengan cita rasa yang enak, RM Pagi Sore pun memberikan kenyamanan untuk para pengunjungnya. Hal ini dengan deretan cabang yang luas, bersih, dan nyaman. Jadi, banyak pengunjung yang tak hanya menikmati makanannya saja, tapi memang ambience tempatnya juga menjual. Ya, karena masakannya memang seenak itu, pemirsa. Begitulah cerita berdirinya Pagi Sore, yang awalnya dari tempat kecil di pojok Sumatera Selatan, kini sudah buka cabang di mana-mana. Ya, hal tersebut tak terlepas dari usaha dan kerja keras sang pemilik untuk membuat ia dikenal masyarakat, bahkan di kancah internasional.